Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih dan isya secara berjamaah. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, paduka alam uswah hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai pada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kultum ini saya akan membawakan tema, yakni racun hati perusak silaturahim. Pernahkah terlintas di pikiran kita begitu sulitnya untuk mengendalikan lisan dan hati ini untuk tidak berprasangka buruk kepada saudara kita? Ternyata mengendalikan hati dan lisan lebih susah dibandingkan mengelola pola makan hidup kita. Ketika kita berpuasa, kita mampu untuk menahan lapar dan dahaga selama belasan jam. Namun, apakah kita mampu untuk menahan lisan dan hati ini untuk tidak berprasangka buruk kepada saudara kita? Hati adalah pusat kebaikan dalam diri kita. Ketika hatinya baik, maka baik pula amalannya. Ketika hatinya rusak, maka rusak pula amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jagat. Ketahuilah, itulah hati. Di antara racun penyakit yang merusak hati adalah suudzon. Suudzon adalah berprasangka buruk kepada sesama tanpa didasari dengan bukti yang jelas. Hati menjadi gelap, selalu menilai orang lain dengan kecurigaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ini ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Suudzon membuat hati kita tidak tenang. Sedikit kesalahan orang lain dibesar-besarkan. Sebagai contoh kecil, saya mengirimkan pesan singkat kepada Pak Dani, namun tidak kunjung dibalas. Dalam hati terbesit, Pak Dani sombong sekali sekarang, tidak mau balas WA saya. Itulah prasangka yang timbul di hati kita ketika kita berprasangka buruk kepada sesama. Dia hanya mencari alasan untuk keburukan orang lain. Untuk itu, marilah kita hindari prasangka-prasangka yang bisa memperburuk keadaan orang lain. Penyakit hati yang kedua adalah menggunjing. Bisa kita gambarkan kalau suudzon itu adalah benihnya, kalau ghibah adalah buahnya. Ketika hati udah terbesit oleh suudzon, seringkali ia berlanjut menjadi ghibah. Ghibah sendiri adalah membicarakan keburukan orang lain walaupun itu benar adanya. Jika itu tidak benar adanya, maka disebut dengan fitnah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab dengan penuh adab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan definisinya, dikruka akhoka bima yakrohu. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Allah bahkan menggambarkan ghibah ini dengan perumpamaan yang sangat menakutkan. Wala yaktab ba'dukum ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian akan merasa jijik. Ghibah itu merusak pahala. Kita mungkin rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tetapi lisan kita bisa menghapus pahala itu semua sedikit demi sedikit. Mari hadirin yang dirahmati Allah, biasakan untuk berprasangka baik kepada saudara kita atau husnuzon. Tahan lisan kita sebelum berbicara, apakah ini bisa menyinggung saudara kita atau tidak. Jika tidak ada perkataan baik, diam akan lebih selamat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Semoga Allah membersihkan hati kita dari suudzon dan menjaga lisan kita dari ghibah. Semoga hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang dan mudah memanfaatkan di antara sesama. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.